Halo semuanya, balik lagi di Juru Kemudi. Nah, kali ini kita nggak akan review, tapi kita akan ngomongin perihal atau tips tentang mudik aman-nyaman tahun 2025. Nah, terutama bagi teman-teman yang ingin menjalankan tradisi mudik ya, dari kota ke desa atau sebaliknya, melalui perjalanan tol atau enggak gitu ya. Jadi kita mau ngomongin tips ringan aja di video ini. Gitu. Video ini disponsori oleh GoFresh dan selamat menonton sampai selesai. Oke, jadi menurut kita ada 3 persiapan mudik. Yang pertama persiapan kendaraannya, yang kedua manusianya, driver dan penumpangnya, yang ketiga pemerintah. Nah, yang pemerintah ini untuk mengatur lalu lintas dan lain-lain ya. Nah, kita mau ngomongin tentang kendaraannya dulu nih. Kita mau mulai dari apa? Saya mau mulai dari permesinan dulu ya teman-teman ya. Sambil. Nah, di mesin-mesin ini, kalau yang biasanya servis di bengkel resmi atau beres gitu, jadi kan udah ada mekanik yang sangat terprosedur ya, kita mau ngapain. Tapi kalau akan ada yang di pinggir jalan, jadi yang memang nggak prosedur banget, kayaknya harus lebih teliti deh, sebagai owner itu harus lebih teliti sendiri. Kalau dari saya itu biasanya dimulai ngecek dari mesin sendiri, olinya kilometernya udah berapa, oli mesin ataupun oli transmisi. Misalkan oli mesin nih, kalau emang dia udah mendekati kilometer yang udah mepet banget buat diganti, better diganti dahulu. Terus air radiator, misalkan coolant, ya udah nanti siap sedia coolant yang literan itu ya, yang literan itu buat spare ketika jaga-jaga kalau misalkan air radiatornya berkurang lumayan drastis ketika perjalanan. Jadi selalu sedia. Terus apalagi ya? Yang ketiga, bawa air putih kali ya, air putih buat wiper. Nah itu, karena ini musim hujan juga. Terus kita nggak tahu ya cuacanya, kadang debu, kadang hujan, kadang angin gitu ya. Terus kalau misalkan habis dan ketika lagi hujan itu ngerepoti banget. Kan kalau misalkan kita bawa spare lumayan lah. Terus apa lagi ya? Aki ya mungkin. Jadi aki dicek masih mampu apa enggak, masih bagus apa enggak gitu ya di bengkel. Terus lanjutnya apa ya? Oh nih, wiper nih. Kaca wiper tuh penting banget ketika dipakai. Ketika nggak dipakai, si item ini tuh rasanya nggak begitu penting. Misalkan udah retak getas gitu ya, itu kayak nanti ya diganti nanti ya lah, ketika hujan kita nge-wipe kaca, nah itu kacanya agak tergores-gores gitu, jadi nggak rata, jadi nggak enak. Itu kaca wiper depan belakang wajib diganti. Apalagi ya, kurang lebih sih itu kali ya. Nanti kalau ada tambahan kita tambahin lagi di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke mana nih? Kita lanjut ke perlampuan. Lampu teman-teman, lampu utama, lampu sen, fog lamp. Nah, kalau saya biasanya bawa spare, jadi misalkan ini dicek masih nyala semua, belum ada yang putus, saya bawa spare dari setiap masing-masing lampu. Misalkan lampu sen itu tipenya apa, lampu utama tipenya apa, nah itu saya bawa spare masing-masing 1 atau 2 nggak apa-apa lah. Misalkan nanti again mati di jalan, ya kita bisa langsung copot pasang sendiri. Syukur-syukur bisa belajar caranya nyopot masang lampu sendiri gitu ya, jadi lebih mandiri gitu. Sisanya apa ya, permesinan lampu gitu ya, kurang lebih kayak gitu cukup. Terus kita lanjut ke area kaki-kaki dan ban. Oke, jadi ini yang kedua, area kaki-kaki. Nggak kalah pentingnya juga dengan mesin ya, dan kita bisa melihat dari apa yang kelihatan dulu deh di luar. Maksudnya kita bisa melihat dari apa yang kelihatan di luar dulu, baru nanti yang di dalam. Nah, di luar kita ada ban, velg, terus disk, ampas rem. Nah, ban ini
yang pertama harus dipastikan bahwa dia layak jalan jarak jauh. Tahunnya dari mana? Ada yang mungkin satu dari tahun usia pembuatan, yang kedua indikator fisik ya, indikator fisik. Terus habis itu, nah yang ketiga yang nggak kalah penting adalah mengisi tekanan angin sesuai dengan PSI-nya. Jadi misalkan anjurannya di buku petunjuk itu depan 32, belakang 30, ya kurang lebih segitulah. Kalaupun naik turun mungkin 31 atau 30, naik turunnya 1 atau 2 itu. Yang kedua, kampas pengereman penting, sekali lagi safety. Jadi kalau misalkan kampasnya udah mulai tipis, dikali berapa ratus kilometer jarak tempuh PP pulang pergi, nah itu akan sangat berbahaya. Jadi masuk perhitungan kampas untuk diganti atau tidak. Nah itu, terus velg ya, jangan sampai yang ya. Nah terus ban-ban segala macam ini udah nih. Nah kita mau kan di ban ada suspensi, yang dimana kita ngomongin kaki-kaki, yang juga nggak kalah penting. Nah di kaki-kaki itu kan ada banyak komponen tuh, banyak komponen kecil-kecil, kecuali mungkin shock breaker ya. Tapi kan misalkan dalam keseharian mengendarai, terus di jalan jelek, gerun jalan itu ada decit-decit, kerket suara-suara aneh gitu. Nah itu wajib untuk dicek. Nah bisa jadi baljonya sobek, bisa jadi TR-nya harus ganti, bisa jadi shock breaker-nya bocor, atau support shock-nya sekalian udah aus. Jadi dan depan belakang ya, misalkan itu kalau memang harus ganti ya udah ganti. Itu kurang lebih gitu ya teman-teman. Karena suspensi atau kaki yang sehat, misalkan untuk menopang beban yang berlebih, walaupun masih dalam tahap wajar, ya itu mobil akan sangat terbantu, dan mesin juga nggak akan berat banget bebannya buat mengampusi mobil dan seluruh penumpang atau barang yang masuk dalam. Kurang lebih segitu ya, untuk kaki-kaki kurang lebih gitu. Oke, buat apa lagi ya? Udah kali ya, kalau ada tambahan lagi-lagi boleh tulis di kolom komentar apa aja. Oh iya, satu lagi teman-teman, saya ingat, jadi ada satu teknologi yang dimana mobil baru itu udah ada semua, yang namanya itu TPMS, Tire Pressure Monitor System, TPMS. Nah, TPMS itu semacam alat gitu ya, di setiap velgnya, di bannya, terus ada monitor kecil di dalam mobil. Jadi kita bisa melihat yang misalkan depan 32 kiri kanan, belakang 30 kiri kanan. Tiba-tiba ban itu berkurang, nanti monitornya akan mengirim informasi ke alat yang di sini akan mengirim informasi ke monitornya. Jadi misalkan ban kiri berkurang nih, kan bahaya, berkurangnya banyak. Nah, nanti akan jadi tekanannya jadi 28 misalkan, atau jadi 27, atau tiba-tiba kempes. Nah, dia akan langsung ketahuan. Jadi driver itu bisa langsung mengambil keputusan mendadak secara benar dan aman. Kurang lebih sih gitu ya. Itu TPMS itu penting. Kalau misalkan belum pernah punya, disarankan punya. Terus ada satu lagi adalah power bank pompa. Nah, power bank pompa itu harganya mungkin 300 sampai 500 ribuan ya. Tapi suatu ketika kita butuh dongkrak sendiri, terus banyak kurang tangan angin, ya itu bisa pakai itu. Power bank itu, pompa itu sangat-sangat efektif. Ya anggaplah kita bersepeda, kita bawa pompa mandiri lah, itu pompanya mobil tuh kayak. Kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi ban 4 plus satu lagi ban cadangan, jangan sampai lupa dipompa. Sama aja kalau misalkan kita pompa 4 ban, yang satunya kempes gitu ya. Gitu. Udah kurang lebih gitu. Lain-lainnya bisa ditambahkan nanti di kolom komentar. Dan yang ketiga adalah peralatan kecil-kecil yang dibawa di dalam mobil, yang menurutku juga penting. Jadi ada misalkan kan ibu, misalkan semprotan buat pembersih kaca gitu misalkan ya, lap, terus habis itu payung kecil, payung lipat, itu juga penting banget. Terus ada lagi charger HP di mobil gitu ya, itu juga penting. Terus phone holder, yang dimana kita jangan sampai terlalu ini HP gitu ya, terlalu ambitnya ini HP, tapi depan lagi rame, lagi apa, kita jadinya nggak fokus. Terus
mungkin Apar ya, salah satu item terpenting di dalam mobil itu Apar. Jadi kalau misalkan belum ada mobilnya, kalau mobil lama ya penting beli. Harganya sih kurang lebih 200 ribuan ya di marketplace gitu-gitu, 200 ribuan sampai 300 lah, macam-macam lah gitu. Terus dongkrak, kunci-kunci dongkraknya jangan lupa, itu biasanya sudah pasti dibawa di dalam mobil, tapi yang namanya orang ya, ada yang lupa segala macam ya, itu jangan sampai lupa ya teman-teman ya, jangan sampai lupa sih. Kurang lebih gitu aja. Kita lanjut ke persiapan orangnya seperti apa. Jangan menyepelekan membawa bekal makanan. Misalkan, oh enggak apa, saya puasa nanti aja di rest area. It's okay kalau memang puasa, tapi misalkan penumpang lain nggak puasa, atau misalkan punya kendala sakit mah yang tiba-tiba bisa kambuh, jadi harus persiapan. Nah, jadi kayak makanan, roti-rotian, karbo-karboan gitu, atau dan minuman, terutama air putih ya, jadi harus banget dibawa. Nah, jadi cemilan-cemilan yang biar kita nggak bosen. Kalau saya pribadi sih kayak kita jauh-jauh lurus gitu ngantuk teman-teman. Jadi cara yang ngantuk adalah sedia kopi hitam juga, terus nyemil-nyemil juga. Terus kalau saya ini biasanya bawa ini, saya bawa GoFresh saya. Nih, ini permen tipisnya tuh sangat bikin melek, karena ketika makan ini ya, ketika makan ini kunyah sebentar 1-2 ini, terus dia larut, terus bikin mulut seger. Terus yang ini, yang GoFresh yang ini, yang orinya, yang peppermintnya ini pedes banget. Ya udah bikin melek, bikin seger. Terus tambah lagi biasanya kalau saya habis makan ini, nanti tuh minum air putih tuh makin seger banget. Jadi ya gitulah, tergantung teman-teman nanti bawanya apa. Jadi siapa tahu misalkan menuju waktu berbuka, dan perjalanan masih jauh, terus harus berbuka, perut lapar, makanan nggak ada, minuman apalagi. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Itu bahaya banget. Jadi persiapan harus jangan berlebihan, tapi jangan sampai juga menyepelekan gitu. Ya sekarang banyak zamannya cashless ya, tapi uang kertas, uang cash adalah salah satu pembayaran duit yang masih sah gitu. Jadi nggak ada salahnya buat bawa recehan, kercikan-kercikan 500.000 atau berapa, sama duit ini, receh-receh yang kok receh sih, apa namanya, duit kertas ya, entah 5 ribuan atau kelipatannya. Jadi buat jaga-jaga aja gitu. Jadi menurut saya itu juga penting gitu. Mungkin yang terakhir ya, pemerintah nih. Nah, jadi karena pemerintah juga yang ngurusin jalan ya, tata tertib segala macam, lalu lintas semuanya, yang dimana biar pemudik ini mudik dengan aman dan lancar. Jadi menurut pengalaman saya ya, itu kan kitanya sebagai pemudik ini harus aware sendiri dan mandiri untuk mencari atau riset ini jalan mana aja yang diubah jalurnya, jalan mana aja yang lagi perbaikan misalkan. Jadi terutama yang rute-rute kita nih, rute masing-masing. Misalkan saya dari titik A ke titik B itu, di tengah-tengahnya itu ada Pulau Jawa, di tengah-tengahnya itu misalkan putar balik karena jalannya diperbaiki segala macam. Nah itu sangat possible sekali. Nah jadi misalkan kalau kita sudah riset, oh di situ ada perbaikan dan perbaikannya butuh waktu lama, dan kalau ada alternatif lain kita bisa lewat alternatif yang lain. Kalaupun nggak ada dan memang harus lewat situ, seenggaknya mental kita dan mobil ini juga sudah lebih siap daripada kita berkendara terus tiba-tiba kaget gitu, lah ini kok macet gitu. Nah lebih gitu. Oke. Itu aja teman-teman semuanya. Sisanya udah nggak ada lagi. Jadi dari juru kemudi, selaku tim juru kemudi semuanya mengucapkan selamat buat teman-teman, om, tante, mas, mbak semuanya, untuk mudik ya, menjalankan mudik. Terus pesan-pesannya adalah berkendara dengan sadar. Jadi
kita beneran sadar bahwa kita itu sedang nyetir ya, tidak dalam pengaruh obat-obatan maksudnya gitu, nggak halu, nggak apa. Terus patuhi lalu lintas itu sangat penting sekali. Memang nggak memastikan kita selamat, tapi at least gitu ya, kita lebih selamat dan nggak ditilang dan lain-lain gitu. Terus selalu pakai seatbelt ya, jangan pakai seatbelt yang palsu itu. Jadi kan ada yang palsu tuh. Nah, biar indikator di mobilnya nggak nyala lah, itu jangan. Kita sayang keluarga, sayang diri sendiri, sang gitu. Terus apa lagi ya? Istirahat kalau lelah ya. Misalkan udah ngantuk banget, perjalanan masih jauh, jangan egonya yang diturutin. Melipir dulu kalau ada rest area, melipir. Kalau ada toko yang rame, yang aman, yang nggak sepi-sepi banget, ya udah melipir, minggir, istirahat gitu. Terus apalagi, jangan overmuat. Ini penting. Kayaknya kalau orang Indonesia ini kan, wah ini satu mobil Avanza, kalau bisa bawa mobil Avanza lagi dibawa tuh gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya gitu. Terus apalagi yang nggak ada lagi, di akhir kata, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Selamat mudik, selamat bertemu dengan keluarga, selamat menikmati liburan ya, bertemu dengan teman-teman, selamat menikmati desa, selamat menikmati suasana-suasana sementara, dan berangkat dan pulang mudik dengan selamat. Sekian tips dari kami tentang mudik ya, permudikan duniawi. Mohon maaf jika banyak yang kurang pastinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.